kasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namanya. Dengan gandam ku puji dengan kecapi. Oh, 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 oh. Ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namanya. Dengan gandam ku puji dengan kecapi. Oh, 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 oh. Ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gandam ku puji dengan kecapi. Oh, 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 oh. Ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Shalom, kembali lagi bertemu dalam ibadah online Komisi Anak Amazing Kid. Yuk, sebelum kita memulai ibadah, kita mau berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, saat ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami mau bersama-sama bersekolah minggu, berkati hati kami, supaya kami tetap fokus untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yuk semuanya Kak Karin ajak bangkit berdiri. Kita mau pujikan hari ini harinya Tuhan. Sama-sama nyanyi buat Tuhan ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan.
tetap bersuka cita ya teman-teman. Kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Kita mau katakan, oh sukacitaku. Katakan, oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Yesus Allah yang hidup, padanya ku berharap, Engkau sumber kehidupanku. Saat ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yuk sikapnya yang baik. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Adik-adik nyanyi ya. Kita mau datang sama Tuhan, membawa hati kita untuk fokus sama Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus
tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya adik-adik, kita mau lipat tangan, tutup mata, berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami mau siapkan hati kami, pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pimpin kami supaya kami dapat duduk baik mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, puji Tuhan. Saat ini kita mau siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan boleh angkat tangannya sama-sama dengan Bu Lia. Haleluya, Bu Lia percaya adik-adik sudah menyiapkan hati, menyiapkan pikiran kita supaya kita fokus mendengarkan cerita firman Tuhan pagi ini. Firman Tuhan pagi ini berjudul Tuhan Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Terambil di Yohanes 4 ayat 46 sampai 54. Adik-adik yang kelas kecil sampai besar yang sudah bisa menulis boleh dicatat, nanti bisa dibaca ya. Yohanes 4 ayat 46 sampai 54. Nah, adik-adikku yang Tuhan kasihi, jika adik-adik sakit, papa mama khawatir enggak ya di rumah? Pasti khawatir ya, pasti sedih ya. Kakak atau adik kita juga pasti khawatir saat kita sedih. Aduh, kok sakit ya? Kenapa ya? Dipegang dahinya, dipegang lehernya. Aduh, kok panas ya? Kok demam tinggi? Pasti khawatir ya orang tua kita. Kakak atau adik kita pasti cemas saat kita sakit. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, di sebuah kota yang bernama Kota Kapernaum, di situ ada sebuah rumah yang besar, rumah yang megah, rumah pemilik pegawai istana. Pegawai istana, dia seorang yang kaya raya. Banyak pegawainya juga, hamba-hambanya banyak sekali adik-adik. Nah, di rumah yang besar itu ada anaknya yang sakit. Anak pegawai istana itu sakit. Makanya di rumah yang gedenya seperti itu tidak ada sukacita, adanya kesedihan, tidak ada kegembiraan, semuanya murung adik-adik. Karena anak pegawai istana ini sakit. Papahnya bingung, mamahnya cemas, hamba-hambanya
pegawai istana ini juga cemas, gimana ya ini anak ini sudah sakit lama. Semakin hari semakin lemah tubuhnya, semakin hari semakin kurus karena tidak mau makan. Cuman terbaring aja adik-adik di tempat tidur. Nggak enak ya kalau sakit ya. Adik-adik juga pasti kalau saat sakit nggak enak, mau makan nggak enak, mau apa nggak enak karena badannya sakit semua. Begitu juga anak pegawai istana ini, dia sakit sudah sangat lama. Semua tabib sudah diundang oleh papahnya ini. Tabib itu dokter ya adik-adik, zaman dulu nggak ada dokter, adanya tabib. Itu yang bisa menyembuhkan orang-orang sakit. Nah, tabib-tabib ini sudah dipanggil dari mana dipanggil untuk menyembuhkan anak ini. Tetapi tidak ada satupun tabib yang bisa menyembuhkan. Duh, papahnya anak ini putus asa, sedih, gimana ya anakku ini kok ndak sembuh-sembuh. Aduh, piye ya, piye nih nanti kalau anakku sampai mati meninggal gimana? Papanya sedih. Lalu adik-adik, hambanya dari pegawai istana ini datang kepada papanya anak ini. Tuan, kasih tahu. Wah, papanya, ada apa? Itu loh Tuan, ada seorang nabi. Nabinya namanya Tuhan Yesus. Dia habis melakukan mujizat di Kana, di pernikahan di Kana yang mengubah air menjadi anggur. Hah, papanya anak ini muncul pengharapan adik-adik. Bahagia, senang. Waduh, berarti ada nabi yang bisa menyembuhkan anakku. Karena dikasih tahu hambanya ini. Langsung papanya siap-siap. Wah, siap-siap. Ambil perlengkapannya, ambil tasnya, karena perjalanannya jauh adik-adik. Kalau sekarang enak ya, kita ke dokter, naik motor, atau pesen online, atau kita naik mobil, diantar ke dokter sama orang tua kita, atau kakak kita, atau keluarga kita. Di zaman dulu ndak ada adik-adik, harus jalan kaki 1 hari lamanya. Nah, papanya anak ini rela berjalan 1 hari menemui nabi yang ada di Kana, yaitu Tuhan Yesus itu. Untuk meminta menyembuhkan anaknya. Papanya jalan 1 hari adik-adik, jauh sekali. Sampai setibanya papa anak ini di Kana, dia melihat Tuhan Yesus. Langsung, Tuan, tolong sembuhkan anakku. Langsung disamperin nih Tuhan Yesus. Anakku sakit, tolong. Hampir mati, hampir meninggal. Nggak ada yang bisa menyembuhkan. Tolonglah Tuhan. Lalu Tuhan Yesus berkata sama papanya ini, kalau kamu tidak melihat dan tidak mendengar mukjizat yang aku lakukan, apa kamu percaya? Ditanya gitu adik-adik. Terus papanya tetap, karena dia menginginkan anaknya sembuh. Aku percaya Tuhan, aku percaya. Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan anakku. Ayo, tolonglah, pergi ke rumahku, pergilah ke Kapernaum, tolong lihatlah anakku. Papanya anak ini berkata seperti itu. Lalu Tuhan Yesus berkata, sudah, pulanglah, anakmu sudah sembuh. Jadi adik-adik, tanpa Tuhan Yesus datang ke rumah Tuhan, ke rumah pegawai istana ini, Tuhan Yesus cuma mengatakan begitu. Papanya percaya loh adik-adik. Papanya percaya dengan sungguh-sungguh, papanya anak ini. Baik, aku akan pulang. Aku yakin, aku percaya anakku sudah sembuh. Lalu papanya pulang. 1 hari lagi perjalanannya. Nah, di tengah-tengah jalan adik-adik, hambanya pegawai istana ini sudah lari menemui tuannya ini. Tuan, anakmu sudah sembuh. Padahal papanya ini belum sampai di rumah loh adik-adik. Waktu itu kira-kira disebutkan pukul 1 siang waktu tersebut. Jam 1 siang berarti adik-adik. Dan papanya langsung ingat, oh iya, waktu itulah Tuhan Yesus berkata, pulanglah, anakmu sudah sembuh. Berarti adik-adik, saat Tuhan Yesus mengatakan anakmu sudah sembuh, walaupun di tempat yang berbeda, mukjizat itu terjadi. Mukjizat itu terjadi. Dan papa anak ini percaya, makanya mukjizat itu terjadi, anaknya itu sembuh. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, papanya ini lari pulang menemui anaknya. Benar adik-adik, di rumah yang besarnya
kayak gitu karena rumahnya memang gede, pegawai istananya ini kaya-kaya. Tadinya yang sedih karena anaknya sakit, anaknya ndak sembuh-sembuh. Begitu papanya pulang, anaknya sudah lari-lari menyambut, "Papa, aku sudah sembuh." Semua orang di rumah itu sudah bahagia kembali karena si anak sudah sembuh dari sakitnya. Siapa yang menyembuhkan adik-adik? Iya, Tuhan Yesus yang menyembuhkan anak pegawai istana ini. Dengan kepercayaan papanya ini, kepercayaan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, mukjizat itu terjadi walaupun di tempat yang berbeda. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, begitu juga kita. Kita harus memiliki iman, percaya seperti papa Hana ini. Kita harus sungguh-sungguh percaya sama Tuhan Yesus. Saat kita menghadapi masalah mungkin di sekolah kita, menghadapi pelajaran yang susah, kita sudah belajar dengan sungguh-sungguh, Tuhan, tapi kok aku tetap tidak bisa ya. Kita berdoa, kita percaya Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti menolong kita. Saat kita sakit, saat kita lemah tubuh, kok aku tidak sembuh-sembuh ya, sudah dibawa mama, papa ke dokter, kok aku masih sakit. Berdoa, minta pertolongan dari Tuhan. Kita percaya sungguh-sungguh, timbulkan kepercayaan kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Pasti Tuhan Yesus menolong kita. Amin, adik-adikku yang kasih. Puji nama Tuhan. Demikian cerita firman Tuhan pagi hari ini. Bulia percaya firman Tuhan yang sudah Bulia taburkan akan berbuah dalam kehidupan adik-adik, dan adik-adik boleh memiliki sikap yang benar saat iman kita percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka Tuhan akan melakukan mukjizatnya bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman yang sudah kami dengarkan. Kami bersyukur memiliki Tuhan Yesus yang sungguh ajaib. Tuhan Yesus yang begitu baik. Tuhan Yesus yang begitu mengasihi setiap kami. Saat kami percaya kepadamu dengan sungguh-sungguh, kami percaya Tuhan Yesus akan melakukan hal yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Mukjizat akan terjadi di dalam kehidupan kami. Saat kami sakit, lemah tubuh, saat kami sedang dalam permasalahan, saat kami sedang dalam pergumulan, saat kami dalam situasi apapun, saat kami datang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, kami yakin Tuhan Yesus sanggup menolong karena Yesus mengasihi setiap kami. Terima kasih Bapa, kami percaya kasih setiamu terus ada untuk kami semuanya, terutama untuk anak-anakmu sekolah minggu Amazing Kids. Tuhan terus memberkati anak-anakmu ini Tuhan, supaya anak-anakmu terus makin setia kepadamu dan terus percaya mengandalkan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan anak-anakmu sekolah minggu ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik yang dikasih Tuhan, ayat hafalan kita minggu ini terambil di Mazmur 6 ayat 3b. Mazmur 6 ayat 3b. Sembuhkanlah aku Tuhan. Sekali lagi adik-adik, Mazmur 6 ayat 3b, sembuhkanlah aku Tuhan. Adik-adik dikasih Tuhan, saat ini kita mau satukan hati kita akan berdoa syafaat, kita akan bawa doa-doa kita kepada Tuhan ya. Kita lipat tangan kita, tutup mata kita di depan Tuhan. Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan saat ini kami boleh mengikuti ibadah online sekolah minggu, dan saat ini kami akan berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun Tuhan. Berkati setiap teman-teman kami yang berulang tahun ini Tuhan. Tuhan tambahkan kesehatan, kepandaian untuk mereka, supaya mereka menjadi anak-anak yang makin setia kepada Tuhan, mengiring Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan Tuhan memberikan kebahagiaan untuk teman-teman kami yang berulang tahun ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga satukan hati kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang akan mulai ibadah onsite di bulan depan, di bulan Februari. Tuhan berkati, Tuhan jaga kesehatan setiap anak-anak sekolah minggu ini Tuhan, supaya kami semuanya boleh mengikuti ibadah onsite dengan pimpinan dan penyertaan yang daripada Tuhan saja. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk setiap kami dalam studi kami
Dalam pelajaran kami, Tuhan sendiri yang memberikan kepandaian hikmat untuk kami semuanya, supaya anak-anak kami, supaya kami semuanya boleh belajar dengan baik, Tuhan, mengikuti pelajaran di sekolah dengan baik. Terima kasih Bapak, kami juga satukan hati kami berdoa untuk kota kami, kota Semarang. Tuhan lindungi, Tuhan membentengi kota kami, supaya COVID ini segera berlalu, Tuhan. Tuhan menjagai setiap anak-anak sekolah minggu Amazing Kids, setiap keluarga-keluarga, semuanya Tuhan melindungi dan menghindarkan dari COVID Omicron yang ada ini, Tuhan. Untuk bangsa dan negara kami juga, Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa dengan anak domba Allah, supaya semuanya Tuhan yang melindungi dan menyertainya. Terima kasih Bapak, kami serahkan doa syafaat kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, teman-teman, kita mau merayakan ulang tahun teman-teman kita. Yang pertama, Adenia, Elena, Jonathan Satria, Natania Kristiani Prasetyo, Alexander Kensi, Felicia Prabowo, Alvaro Arkatama, Santika Dwi Indah Lestari, dan Kanaya. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, kita sudah menyelesaikan ibadah sekolah minggu kita pagi hari ini. Kak Catherine? Ya, ada info apa nih Bu Lia? Nah, mulai minggu depan kita kan sudah mulai onsite ibadah anak-anaknya. Betul banget. Nah, buat teman-teman, adik-adik yang sudah vaksin, boleh nih ibadah bareng-bareng di gereja. Boleh ya? Boleh Jam dong. berapa tuh Kak Catherine? Jam 9 pagi. Oke, dan buat adik-adik yang belum vaksin, nggak usah khawatir, karena tetap ada ibadah secara online melalui Zoom juga, jam 9 pagi juga ya. Kalau gitu, kita bertemu lagi di minggu depan ya Kak Catherine, secara onsite di ibadah kita Amazing Kids. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus Memberkati.